Halo sahabat hipnoterapi. Nah, kali ini saya akan melakukan sesi hipnoterapi pada Abah Ismail. Siapakah Abah Ismail? Anda bisa cek di YouTube-nya Abah Ismail. Oke, ikuti perjalanan saya untuk terapi Abah Ismail. Abah Pendi Ismail. Selalu milik Allah. Dan saat ini Abah pola pikirnya sama dengan kita semua. Asam di mulut Abah ya? Asam. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bastian. Saya adalah seorang praktisi hipnoterapi. Nah, kebetulan saya ada waktu untuk berkunjung, bertemu dengan siapa, Pak? Abah siapa namanya? Abah Pendi Ismail. Nah, singkat cerita, Abah Pendi Ismail ini punya keluhan ya, Bah ya. Punya keluhan, mungkin Abah belum paham keluhannya ya. Yang paham mungkin tim-timnya Abah gitu ya, atau orang rumah Abah ya. Jadi keluhan Abah ini adalah ketika beliau diberikan suatu benda atau objek. Nah, ketika beliau merasakan suatu kesenangan ya, maka objek tersebut selalu dicium ya, Pak ya. Nah, pertanyaannya kenapa sih selalu dicium, Pak? Kalau milik Allah berarti Selalu milik Allah gitu ya. Jadi apapun benda yang Abah terima dari siapapun itu, Abah mempersepsikan itu adalah milik Allah. milik Allah. Oke. Nah, mungkin di sini adalah persepsi Abah dengan milik Allah itu memang semua dunia ini milik Allah ya, Pak ya. Tapi di situ ada bagian-bagiannya, Pak ya. Benar. Kalau misalkan baju ini adalah punya siapa sih? Punya Pendi. Abah ya, bukan punya Allah lagi ya. Karena apa? Untuk menutupi aurat Abah. Ya memang ini dasarnya ya punya Allah semua, tapi kan di situ ada konteksnya. Nah, yang lebih jelas lagi adalah di mana roh dan jasad itu punya Allah. Nah, itu yang lebih jelas ya. Kalau misalkan ini adalah properti jam tangan ini punya Abah, bukan lagi Abah mempersepsikan punya Allah, tapi punya Abah. Oke, nah kesimpulannya adalah rohaninya itu kuat sekali terhadap Sang Pencipta ya, atau Allah Subhanahu Wa Taala ya. Abah dahsyat sekali. Tapi di sini tugas saya adalah memisahkan itu sejenak. Bukan berarti memisahkan Abah dengan Allah, kayak garis bawahi ya. Memisahkan itu adalah pola pikir Abah. Ya, jadi pola pikir Abah di mana ketika ini aksesoris punya saya, ya, titipan mungkin dari Allah, ya. Nah, kayak gitu melalui perantara teteh diberikanlah ke Abah. Nah, jadi di situ ada urutan-urutannya, betul nggak, Pak? Iya. Kalau misalkan ditanya ini sendok punya siapa? Punya Allah ya. Memang punya Allah gitu kan. Tapi kan di situ ada faktor dimana bisa terjadinya sendok ini, dan itu hasil dari pembuatan mungkin manusia dari benda logam dicetak sedemikian rupa menjadilah sendok. Jadi gitu ya, ada satu objek ya. Nah, Abah, saya mau tanya nih, Abah. Saya mau tanya dulu sama Abah ya. Ini kan KTP Abah ya, KTP Abah. Abah namanya siapa, Abah? Pepen Pendi Ismail ya, Abah ya. Oh, betul ya. Ya, namanya mungkin Pepen Pendi Ismail ya. Saya sama Abah baru kenal kali ini juga ya. Nah, saya mau tanya nih, Abah. Kalau untuk tanggal lahir, Abah, tanggal lahir berapa? 1 Juli 1973. 1 Juli 1973. Oke, bagus. Sip. Nah, oke, untuk teman-teman, saya akan memberikan sebuah teknik mirroring di mana saya harus berkaca atau menyamakan frekuensi saya ke si Abah. Dengan cara apa? Saya akan membuat nyaman si Abah dengan ada sedikit games atau permainan-permainan di mana ketika
Abah sudah memberikan respon atau reaksi yang kuat atau wah, maka Abah nyaman dengan saya dan kita bisa melakukan sesi terapi. Oke Abah, saya mau tanya nih, Pak. Ini adalah namanya, ini adalah sendok ya Pak. Sendok ini untuk apa Pak? Dari bahan besi. Dari bahan besi untuk apa Pak? Makanan. Buat makanan. Jadi ada ini ya, bener ya. Jadi sendok itu buat makanan. Kalau ada sendoknya temannya garpu ya Pak ya? Buat apa garpu Pak? Buat makanan. Kalau garpu bukan sendok, tapi ditusuk. Buat apa? Nusuk Tusuk makanan. makanan, baru dimasukin ke mulut ya Pak ya. Oke. Nah, tapi ajaibnya Pak, sendok ini ketika Abah fokus, sendok ini bisa memberikan reaksi. Ya, kayak misalnya ini kan sendok benda mati, betul nggak Pak? Tapi ketika ditaruh, ketika Abah yakinin sendok ini adalah bagian dari diri saya, maka sendok ini saya perintahkan untuk bergerak dan dia bergerak. Betul nggak Pak? Betul. Oke, sekarang adalah konteksnya kita lakukan terapi. Sendok saja bisa ya digerakin sama Abah, apalagi Abah bisa dong bergerakin pikiran Abah. Oke? Siap. Coba Abah, saya mau tanya nih, tempat yang paling nyaman atau Abah merasakan di mana kondisi Abah merasa rileks, nyaman, tenang, mau tidur, itu di mana Pak? Pakai AC. Pakai AC. Oke, Abah nih ngebayangin Abah pakai AC ya enggak? AC-nya dingin, Abah tutup mata, terus badan Abah lemas dan Abah tertidur. Betul nggak? Oke, susunannya gitu ya. Oke, jadi gimana Pak? Ada AC, AC. rasanya dingin. Ketika rasanya dingin, Abah merasa nyaman, Tidur. Abah lalu tidur. Oke, Abah suka dengerin musik nggak? Ya kalau ada ya hobi. Kalau ada ya hobi ya. Oke, boleh saya kasih ini musiknya buat Abah. Sekarang saya mau tanya nih sama Abah nih. Yap. Oke. Pada saat Abah merasakan atau mau tertidur, itu kondisi seperti apa? Ada AC, betul ya, ada AC. Terus Abah tiduran kayak gini nih, ya ada AC. Terus mohon maaf. Nah, agak ke bawah aja, bawain. Nah, gitu. Senderin, maaf ya. Jadi gini ya, urutannya adalah ada AC, betul ya, ada AC. Terus dingin, betul nggak? Dingin ke badan Abah ya. Nah, Abah tutup matanya. Nah, fokus. Sekarang jangan senyum, tutup matanya, fokus. Tarik nafas yang dalam dari hidung. Buang mulut. Nah, bener. Sekarang Abah bayangin nih, ada AC. Bagus, bayangin aja, rasakan ada AC. AC-nya dingin sekali. Badan Abah merespon rasanya dingin. Sekarang badan Abah makin lama makin lemas, makin tenang, makin nyaman. Abah perlahan-lahan makin lama makin tidur nih. Abah perlahan tertidur, lemas, fokus, lemas, terus lebih lemas. Ketika tangannya saya angkat, biarkan saja tangan ini terkulai lemas dan Abah merasakan di mana kondisi Abah tertidur, rileks, nyaman, tenang sekali. Lebih lemas, lebih rileks, lebih tenang, belum, iya, terus. Nah, sekarang ini masih pegang. Sekarang saya ingin Abah lemesin dulu dari ujung kepala sampai ujung kakinya, bagus. Nah, kayak gitu, lemesin. Tarik nafas yang dalam dari hidung, buang mulut. Ya, sekarang lemaskan tangannya. Lebih lemasin saja. Lemas. Sekarang tangannya taruh di bawah. Ya, bagus seperti ini. Sekarang dengarkan saran saya nih. Setiap tarikan nafas Abah, saya tanamkan dalam pikiran Abah. Saat ini, lihat dalam pikiran Abah di mana kondisi Abah di saat Abah waktu sekolah. Bayangin, rasakan, resapi di mana kondisi Abah waktu sekolah. Di situ Abah mulai semangatnya untuk belajar, dan di situ Abah menghilangkan di mana kondisi barang yang selalu dicium, diendus,
apapun itu barangnya, Abah hilangkan dalam pikiran Abah. Fokusin, hilangin dulu. Nah, pisahkan antara dimana ketika Abah ditanya suatu objek, satu benda. Ketika Abah ditanya ini kaos, itu fokuskan adalah aksesoris untuk diri Abah. Jadi bukan kaos ini punya Allah ya. Pisahkan antara itu dulu. Oke, tarik nafas dulu yang dalam. Buang. Oke. Sekarang dengarkan saran saya nih Pak ya. Fokus. Nah, fokus lemesin aja kepalanya. Musik ini membawa diri Abah makin lama makin Udah itu, udah. makin nyaman, makin tertidur. Fokus, lemas, lemesin badannya, lemesin badannya, lebih lemas, lebih lemas, lebih lemas. Fokus, fokus. Dalam kondisi seperti ini Abah ingat-ingat di mana kondisi Abah di saat sekolah dan di mana kondisi Abah dulu kondisinya seperti ini. Dengerin musiknya bagus, lemaskan seluruh badannya dari ujung kepala sampai ujung kaki, lebih lemas, lebih tenang, bagus. Makin tenang, makin lemas itu saja. Makin lemas, makin nyaman, makin tenang. Sekarang saya ingin Abah menghapus kebiasaan buruk Abah, kebiasaan yang kurang bagus, di mana Abah suka mencium benda-benda. Hilangkan, hapus itu, di mana perasaan itu, kondisi itu, hapus. Allah. Iya, hapus, coba. Allah. Iya, gitu. Allah hapus ya, hapus dulu, fokus. Nah, tarik nafas yang dalam dari itu, buang lewat mulut. Nah, sekarang matanya tetap ditutup. Bagus. Saya akan pisahkan milik Allah, yaitu adalah Abah dengan roh Abah milik Allah. Fokuskan ya. Nah, ketika Abah mempunyai benda, handphone, baju, jam tangan, itu milik Abah ya. Pisahkan antara objek tersebut dengan Allah ya. Bagus. Pisahkan dulu objeknya. Jadi dengarkan saran saya nih. Sekarang di sini nih, ketika saya sentuh di sini, Abah harus memikirkan di mana Abah kebiasaan buruknya hilang, yaitu kebiasaan buruknya adalah mencium benda-benda. Hilangkan kebiasaan buruknya. Fokus, tutup matanya, dengerin saya saja. Bagus. Terus kondisi Abah di mana cara berbicaranya bukan lagi diulang-ulang, melainkan kondisi bicaranya lancar, biasa saja, seperti saya, seperti teman Abah, seperti rekan-rekan Abah. Tanamkan itu dalam pikiran Abah. Bagus. Ya. Terus tanamkan itu semakin lama semakin nyata, lebih nyata dari sebelumnya. Nah, yang di sebelah sini Abah fokusin sekarang nih. Ini kebiasaan buruk Abah, suka mencium sesuatu, suka mencium benda, suka berbicara selalu diulang-ulang, suka berbicara yang nggak jelas. Nih, hilangin. 1, 2, 3 saya hapus, hilangin. Nah, sekarang ketika Abah buka mata, nanti kondisi Abah, cara berbicaranya sangat lancar sekali. Cara berbicaranya lancar sekali. Kebiasaan buruk Abah terhadap mencium benda-benda apapun itu hilangkan. Tarik nafas yang dalam dari hidung, buang lewat mulut. Bagus. Nah, sekarang dengarkan saya, tanamkan ini dalam alam bawah sadar Abah. Perlahan sedikit demi sedikit, sugesti saya, saran saya mulai masuk untuk Abah, mulai dicerna oleh alam bawah sadar Abah, mulai dicerna oleh alam sadar Abah. Karena saran saya, perintah saya baik untuk Abah, yaitu dimana kebiasaan buruk Abah menyium atau mencium satu benda ataupun apapun itu dihilangkan. Dan cara bicara Abah sekarang seperti kita semuanya lancar, bukan lagi diulang-ulang, cara bicaranya lancar. Nama Abah sangat hafal.
tanggal lahirnya apa. Sekarang daya ingat Abah makin lama makin kuat nih, makin kuat. Tarik nafas yang dalam dari hidung, buang lewat mulut. Nah, nanti di hitungan ketiga Abah sudah menjadi orang-orang yang sangat fresh, sangat nyaman, sangat tenang sekali. Pola pikir Abah sudah sama dengan kita semua di sini. Jadi saat ini Abah, dimana pola pikir Abah 100 kali lipat meningkat, daya ingatnya 100 kali lipat meningkat, lebih kuat, lebih tajam, lebih peka dari sebelumnya. Dan ingat, kebiasaan buruk Abah perlahan-lahan hilang. Kebiasaan buruk Abah yaitu mencium benda-benda, cara berbicaranya diulang-ulang, cara berbicaranya yang kurang lancar itu hilangkan. Saat ini kondisi Abah makin lama makin nyata, makin kuat, 100 kali lipat berubah, 100 kali lipat berubah. Kondisi Abah makin lama makin cerdas, seperti kondisi Abah di mana waktu zaman-zaman sekolah, energiknya, semangatnya munculin. Ya, bagus. Nanti di hitungan ketiga tanamkan dalam alam bawah sadar Abah bahwa ini menjadi kenyataan untuk Abah. Jadi di hitungan ketiga kebiasaan buruk Abah hilang dalam mencium suatu benda, dan berbicaranya saat ini mulai lancar dan lancar sekali. Dan saat ini Abah pola pikirnya sama dengan kita semua, cara berbicaranya lancar sekali, dan Abah saat ini makin lama makin semangat sekali. Nanti di hitungan ketiga Abah buka mata, Abah rasakan dunia baru, kesegaran baru untuk diri Abah dan kita semuanya. Ambil napas yang dalam, buang, 1, 2, 3, tanamkan, buka matanya. Ya, tarik napas, tarik. Oke, sekarang duduk lagi, Bah. Wah, apa yang Abah rasain? Hah? Gimana, Pak? Nyaman ya? Oke, yuk. Jadi seperti ini. Duduk lagi. Duduk, bisa? Oke. Rasain apa, Pak? Hah? Tadi ngebayangin ya? Oke. Nah, untuk teman-teman, pada dasarnya ketika seseorang sudah memberikan respon atau reaksi, sugesti yang sudah ditanamkan itu masuk ke dalam alam bawah sadar tanpa disadari. Contohnya kayak gini, ketika Anda sedang menonton TV, nah acara tersebut acaranya mungkin lucu atau sedih. Nah, ketika Anda melihat acara tersebut, Anda memberikan reaksi sedih, maka Anda sudah masuk ke dalam acara tersebut. Maka informasi dari acara tersebut masuk ke dalam pikiran pikiran Anda. Begitu juga Abah. Nah, Abah sudah merasakan, menjiwai. Nah, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, informasi itu akan masuk ke dalam pikiran Abah. Oke, sekarang saya mau tanya nih, namanya siapa? Pepen? Tanggal lahir berapa? 1 Juli 1973. Agamanya apa? Mantap. Negaranya apa negaranya nih? Tadi, ayo. Ingat. Indonesia, benar. Makin lama makin semangat ya. Makin semangat. Jadi kalau saya tanya, ini punya siapa? Ini? Pendi. Beda kan pikiran, punya siapa? Pendi. Oke, ini punya siapa? Pendi. Oke, kalau yang ini, Abah punya siapa? Abah punya siapa? Tubuhnya Iya, punya siapa? punya Allah. Nah, gitu. Jadi dipisahkan ya. Oke, jadi kita bisa lihat responnya, daya tangkapnya cepat atau lambat. Nah, disitulah perubahan. Oke ya Pak. Kalau saran saya nih, Abah udah cukup bagus. Lihat saya dulu, jangan lihat ke situ. Lihat saya dulu. Oke. Untuk kita cek lagi nanti biar lebih peka. Oke, sekarang gini. Hobinya tadi apa sih? Hobinya main tenis meja. Main tenis meja. Terus ingat nggak waktu zaman sekolah tuh Abah paling suka ngapain, Pak? Main basket. Main basket. Oke, main basket ya. Umur berapa? Dulu. Iya, dulu. Coba ingat-ingat dulu. Menurut ingatan Abah. Sepentin. Hah? Sepentin. Wah, sepentin. Hebat. Gaya ke bahasa Inggris apa ya? Gini, Pak. Kondisi dimana jangan umur lah. Dimana kondisi Abah masih muda, itu energinya kuat ya. Jadi semangatnya luar biasa ya, Pak ya.
bisa dibawa kan sekarang semangatnya? Iya. Oke, jadi kebiasaan buruknya itu kalau misalkan kemarin ya, itu suka ngapain Mbak? Yang milik Allah itu. Oh yang milik Allah ya? Ya oke, terus suka nyium-nyium benda nggak kemarin? Udah enggak. Hah? Udah enggak. Udah enggak? Enggak, sekarang udah enggak? Yakin Mbak? Yakin, udah ditanamin Mbak? Oke, pelan-pelan ya Pak ya? Oke. Nah, untuk teman-teman, ini adalah proses pertama ketika ini Abah dengan saya baru pertama kali bertemu. Cukup lumayan responnya, reaksinya sangat bagus. Nah, nanti karena ini yang namanya hipnoterapi ini tentunya kontinu ya, tidak sekali langsung beliau sembuh 100%, tidak. Tapi kalau misalkan Anda mengetahui ada yang namanya hipnotis, atau di YouTube saya juga ada hipnotis, nah itu benar hipnotis. Ketika saya tanya atau menghilangkan namanya, itu benar-benar hilang, tapi hanya itu untuk games ya, atau untuk hiburan. Dan di situ namanya akan bisa muncul lagi ketika suara saya mulai berhenti. Karena apa? Saya memberikan sebuah sugesti atau saran ke dalam pikirannya. Nah, ketika sugesti saya sudah dimasukkan ke pikirannya dan sugesti saya hanya diam, dan cukup nama Anda sekarang Udin, saya ganti misalkan. Nah, ketika namanya sudah berubah menjadi Udin, saya diam nih, tidak memberikan reaksi lagi atau memberikan sugesti lagi, maka di situ sudah perlahan-lahan pudar sugestinya. Karena sugesti itu adalah power dari ucapan atau memberikan sebuah saran atau perintah ke dalam pikiran bawah sadar manusia. Intinya gitu ya. Jadi kita bisa bedakan antara hipnoterapi yang baru saja saya lakukan dan hipnotis yang mungkin Anda lihat di banyak konten kreator dan bisa lupa namanya, bisa air berubah menjadi asam atau berubah menjadi panas. Itu hanya sifatnya hiburan dan tidak permanen. Dan kalau misalkan hipnoterapi itu ada di mana metodenya bisa permanen, tentunya berkesinambungan, dan kita bisa lihat respon dan reaksinya hari demi hari, dan disitu kita mulai memberikan sebuah saran atau sugesti kembali supaya menjadi permanen perintah. Jadi seperti itu Abah ya. Oke, saran saya Pak, lihat ke si Teteh aja, ke si saya dulu tuh, tenang, nanti ke Teteh tenang. Oke, gini Pak, gini. Oke, apa aja Pak. Jadi itu harus dihilangkan. Oke, kalau berbicara haruslah lancar. Kayak saya dong, biasa aja ya. Namanya siapa Pak? Ganti Nah, itu kan lancar ya. Sudah makan belum Pak? Hah? Belum makan. Kumaha ya, tim-timnya Abang nggak dikasih makan ya. Oke, nanti kita makan. Nah, makanan kesukaan Abah apa kira-kira? Makanan kesukaan ikan kromo. Ikan kromo, kayaknya yang susah-susah semua ini. Itu dong, suka dong buah ya. Buah ya suka ya. Nih, saya akan memberikan sebuah respon. Ini apa nih? Lihat di sini ada buah yang paling asam, buah apa? Coba Abah bayangin buah apa maunya? Yang paling asam. Paling asam menurut Abah. Buah apa? Yang ada di dalam pikiran Abah. Hah? Buah apa? Belimbing. 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 Itu rasanya apa? Asam. Asam banget. Nih, Abah lihat sini. Nah, Abah di sini ada belimbing nih. Abah bayangin ya, nanti belimbingnya saya potong. Nah, udah kerasa asamnya? Asam. Oke, saya masukkan 1, 2, 3 ke mulut Abah. Rasain asamnya. Coba. Nah, udah kerasa? Oke, 1, 2, 3 rasain. Nah, jadi buah belimbingnya sekarang asam di mulut Abah ya? Asam. Asam benar Pak, buah belimbing. Asam ya? Asam ya? Benar Pak? Asam ya? Oke, hebat sekali. Hilangin rasa asamnya Pak, hilangin. Jadi biasa aja ya? Biasa aja. Ada rasa asam nggak sekarang? Nggak ada kan? Iya, nggak ada. Nah, teman-teman, ketika saya memberikan sebuah objek atau benda yang dipikirkan rasa asam oleh pikiran Abah, nah ketika dia sudah memberikan suatu reaksi, itu sangat dahsyat sekali. Itu bisa dilakukan untuk hipnoterapi. Karena apa? Hipnoterapi itu adalah dimana ketika kita memberikan sedikit informasi, dia memberikan reaksinya luar biasa. Itu sangat luar biasa, dan sedikit demi sedikit pola pikir Abah kita bisa susun menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke
Oke, Pak? Siap. Jadi kebiasaan buruknya yang kurang bagus, yang mengganggu, kayak misalkan ini kan ada handphone, ada pinjam, itu kan nggak bagus ya dilihat orangnya. Kalau ya. Nah, ntar dulu dengerin dulu, itu nggak bagus dilihat orang ya. Oke, ini adalah milik Allah. Abah ya, roh Abah milik Allah, jam tangan Abah milik Abah. Iya, ini milik Abah. Gitu ya. Jadi kalau misalkan aksesoris tubuh kita milik Abah, gitu ya. Bisa dibedakan ya pelan-pelan ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tuh, sapa dulu teman-teman di situ. Gimana Abah sudah menjadi lebih baik lagi, Pak? Insyaallah ya, Pak ya. Oke. Makasih untuk teman-teman.